justru mempleng kalau ditanya gitu ya. Kebanggaan sebagai warga Depok. Mau apa sih yang dibanggain ya? Sekarang ini kita belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan karena semua adanya di sini, pembegalan adanya di sini. Yeah. Terus halo Depokras, balik lagi nih sama gue Ipul Kras di channel kesayangan lo pada nih, Dekers Depokras. Satu-satunya channel yang ngebahas fakta nggak bisa lo bantah. Kali ini Pak Dekers lagi bertamu di rumah Kak Novi nih. Penasaran siapa dia? Stay tune on video. Halo Mbak Novi, apa kabar ini Mbak? baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk urus corona aja nih. Urus corona. Nggak kelar-kelar ya. Kayaknya semua bangsa kita lagi mengurus itu sih. Iya, bingung gitu kan, mau ngapa-ngapain kita nggak bisa. Iya. Kayak para penonton belum tahu nih, Mbak Novi ini siapa dan apa nih? Saya, saya warga Depok. Saya warga Depok, perempuan yang pasti. Selama ini memang saya berkegiatan sih di Depok ini, terutama sih untuk setelah mulai adanya pandemi corona ini. Jadi memang saya ini lagi aktif gitu loh, aktif banget, giat-giat sosial dari mulai awal bagi disinfektan, hand sanitizer, terus masker, terus sembako, sampai sesaat ini gitu loh. Jadi kalau saya sih sebenarnya cuma warga biasa aja sih, warga Depok yang sangat biasa. Dengar-dengar nih Mbak Novi kan tertarik banget nih soal isu sosial khususnya buat permasalahan perempuan dan anak nih. Memang seberapa masalahnya sih perempuan anak di kota Depok nih sehingga Mbak Novi tertarik buat terjun nih? Sebenarnya permasalahan untuk perempuan dan anak di kota Depok kita ini tuh udah sangat kritis banget, boleh dibilang kritis sekali. Karena memang kalau kita bicara masalah perempuan dan anak itu pun kaitannya banyak dari berbagai pihak, ya kan. Kita nggak bisa juga mencari solusi itu, kita juga nggak bisa bertumpuan hanya pada satu sisi gitu kan. Di sini kan kita sebagai kota Depok, kota yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dalam hal ini Pemkot Kota Depok sendiri. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang sudah mereka terapkan di kota Depok ini, antara eksekutif dan legislatif. Itu banyak sekali yang harus masih dikaji. Jadi memang banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada perempuan dan anak, khususnya di kota Depok ini. Tapi lucunya gini, kota Depok kan dapat penghargaan kota layak anak KLA. Terus gimana nih maksudnya Mbak Novi kan sendiri media-media di luar sana memberitakan kan sedang kasus di kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Depok kan cukup besar. Di tahun 2008 ada kasus 112 kasus. Yeah. Di tahun berikutnya meningkat jadi 300 kasus. Nih tanggapan Mbak Novi ini gimana nih? Tanggapannya sebenarnya kalau misalnya Depok itu banyak orang bilang, maksudnya mendapatkan penghargaan kota layak anak, saya juga bingung gitu atas dasar apa gitu, karena memang fakta yang terjadi di kota Depok itu nggak seperti itu gitu loh. Banyak sekali kekerasan pada perempuan, pembegalan payudara. Siapa sih yang paling terkenal berita viralnya itu adanya di kota Depok loh. Perceraian tertinggi banyak banget itu adanya di kota Depok. Pernikahan muda itu adanya di kota Depok. Anak-anak yang tidak mendapatkan tidak layak ya, tidak mendapatkan apa sih namanya, ya kehidupan yang layak sebagai seorang anak juga itu adanya di kota Depok. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya juga pernah mengkritisi ini, saya juga pernah mempertanyakan ini, dan saya muat itu artikel di media-media, mungkin nanti bisa dicek. Saya juga pernah mengadakan diskusi publik khusus menyorot perempuan dan anak gitu. Jadi segala permasalahan yang ada di kota Depok khususnya perempuan seperti perceraian, KDRT ya kan, KDRT, kemudian pelecehan seksual, itu semua saya pernah kupas habis lewat diskusi publik, dan beberapa kali artikel saya naik itu di media Depok dan nasional. Jadi balik lagi menurut pertanyaan saya sih, menurut Mbak Novi Depok layak nggak sih dapat penghargaan KLA nih, layak nggak? Soalnya kan itu, mengingat Depok sendiri nih sudah merancang KLA melalui Perda dan Depok tahun 2013.
Kalau dibilang layak, nomor sebetulnya 15 kalau apa? kita mau bicara fakta kan tadi saya udah sebutin ya, faktanya memang sangat jauh berbeda dengan predikat Depok kota layak anak gitu ya. Itu sangat tidak sesuai sebenarnya. Cuma artinya jika memang kota Depok mau mempertahankan itu ya harus diimbangi dengan perbaikan lah ya, dari berbagai sisi gitu loh. Memberikan kebijakan-kebijakan yang harusnya disahkan oleh legislatif itu sebagai kebijakan-kebijakan yang pro kepada perempuan dan anak. Contoh, saya juga pernah bahas layak anak itu seperti apa sih gitu kan. Kota layak anak itu seperti apa. Sekarang kita aja untuk tempat bermain anak aja itu kan masih sulit banget ya. Masih sulit banget itu. Untuk anak-anak remaja, mereka mau mengapresiasikan hobi mereka aja sulit gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi barometer untuk pemerintah Kota Depok memperbaiki kebijakan-kebijakan yang kemudian nanti harusnya mereka diskusikan dengan legislatif, kemudian dijalankan itu dengan memakai kaidah yang memang harus pro gitu loh, harus pro dengan anak yang usia sekian. Ada nggak sih di Kota Depok gitu tempat bermain yang nyaman buat anak gitu? Kalau kita lihat di luar negeri gitu kan, mereka punya taman-taman yang mungkin udah asik banget lah gitu kan. Sebenarnya saya nih pengennya tuh kayak waktu zaman Pak Ahok ya, dia buat di mana, di Jakarta itu kan dia bikin ya taman-taman yang memang itu pro banget buat anak. Mereka bisa main skateboard, mereka bisa main sepeda gitu loh. Jadi hal-hal ini justru bagus karena apa, dengan banyaknya dibangun tempat-tempat seperti itu, akhirnya kan kenakalan remaja juga kan bisa lebih ditepis gitu kan. Mereka udah nggak ada lagi apa sih geng motor ya. Nah ini juga nih, geng motor juga adanya di Kota Depok loh. Jadi banyak banget, ini memang sebenarnya PR yang sampai saat ini tuh belum terselesaikan, sama sekali belum terselesaikan. Entah bagaimana, kritikan itu nggak cuma dari pihak kita aja, dari saya dalam hal ini, banyak sekali gitu ya yang menyingkapi hal ini, tapi sepertinya hanya apa sih? Sepertinya ini pemerintah Kota Depok belum terlalu merespon dengan cepat dan akurat, langsung to the point. Ini loh masalahnya, ini loh akar permasalahannya, jadi kayak gitu. Sudah merespon atau belum merespon? Ada beberapa yang sudah merespon, tapi itu sangat kurang Tepat sasaran lah. Sangat kurang tepat sasaran, dan memang belum signifikan, belum terukur. Jadi seperti itu. Jadi kan Mbak Novi ini konsen banget buat perempuan dan anak di Depok nih. Mulai dari kapan dan sudah goalsnya nih sudah sampai mana gitu? Kalau untuk perempuan dan anak, saya konsen itu mungkin sejak 5 tahun lalu lah ya. 5 tahun lalu. Sebelumnya saya masih secara individual aja, secara sendiri, tanpa organisasi. Kemudian saya bentuklah yang namanya Nadi Center. Jadi memang kita fokus itu untuk perempuan, anak, dan sosial. Jadi beberapa kali karena saya berpikir di Kota Depok ini banyak para istri yang ya ini kita merembet dari segala macam masalah ya. Kenapa sih dalam rumah tangga itu ada banyak sekali KDRT, ya kan? Kenapa sih udah di KDRT-in? Kadang-kadang perempuannya ini takut untuk bicara gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat saya mikir kalau saya bicara terus masalah-masalahnya, sementara dari pemerintah Kota Depok sebagai pemangku kebijakan itu tidak berbuat apa-apa. Jadi lebih baik saya mikirin gimana sih solusinya supaya mereka tuh nggak seperti itu. Makanya kenapa akhirnya saya waktu itu buat seperti pelatihan makeup gratis. Artinya tujuan saya gini loh. Kalau mereka punya uang sendiri, mereka bisa bantu ekonomi keluarganya, bisa bantu suaminya. Seandainya terjadi KDRT, terjadi perceraian, mereka nggak akan takut gitu loh. Karena mereka punya skill. Gue bisa kok, gue mampu loh tanpa, kalaupun gue cerai sama dia gitu, gue bisa cari duit gitu. Gue udah punya skill nih. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi saya lebih mengedepankan solusinya apa sih gitu. Karena kalau buat masalahnya harus begini percuma gitu. Karena kan kita nggak punya power untuk kesana. Kita nggak punya ranah untuk menggonta-ganti kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah disahkan oleh legislatif gitu. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi Mbak Novi bergerak secara individual dulu di awal individual, tapi sekarang saya sudah pakai komunitas ya, itu yang tadi disebut Nadi Center. Nadi Center. Jadi dari individual bergerak mulai gabung ke komunitas dengan misi dan visi yang sama. Dengan visi dan misi yang sama. Ya karena saya perempuan, saya concern banget sama perempuan. Dan saya suka kasihan kalau lihat perempuan itu kayak merasa terjajah, tertekan. Kemudian nggak bisa berekspresi, nggak bisa mandiri, itu bikin saya tuh ngerasa
gue tuh harus bantu dia gitu loh. Hmm. Gue harus bantu dia, gimana caranya dia bisa kayak gue gitu, bisa independen, bisa mandiri, bisa bisa bebas berekspresi. Yang penting halnya positif. Jadi seperti itu sih. Ya, sebagai seorang perempuan dan juga ibu, Mbak Novi mungkin punya kekhawatiran tersendiri lah terhadap anak-anak yang tinggal di kota Depok, tumbuh dewasa di kota Depok. Sementara Mbak Novi bilang kan Depok kita tahu semua tingkat kriminal, begal, tawuran tuh tinggi sekali kan. Nah, kekhawatiran tuh kayak gimana sih buat ngadepin itu semua? Itu lumayan sangat sangat membuat khawatir gitu para orang tua gitu ya. Terlebih kita sebagai orang tua ya tentunya memang pastinya kita tuh harus menyikapi dengan ada solusi sih, artinya gitu loh. Yeah. Jadi nggak bisa juga kita cuma bilang, kamu jangan gini ya, ini sekarang di Depok ini ada pembegalan payudara loh, kamu jangan ikut-ikut tawuran ya, karena nggak bisa juga kayak gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak ikut tawuran? Misalnya anak saya ada dia di sekolah, mungkin di jalan itu mereka lihat anak-anak tawuran atau bagaimana sih, nanti kalau kamu lihat ada yang tawuran begini, kamu gak usah ikut-ikut ya, pokoknya kayak gini ya, seperti jadi hal-hal yang seperti Diberikan itu. edukasi lagi. Iya, jadi kita harus mengedukasi, betul, mengedukasi dengan memberikan solusinya. Karena edukasi tanpa solusi kosong. Kosong juga gitu, benar. Ya kalau khawatir pasti khawatir Pasti sih. khawatir sebagai seorang ibu dan perempuan juga pasti khawatir di Depok Khawatir kan. banget, khawatir. Emang tingkat kriminal di Depok itu tinggi. Sebenarnya menurut Mbak Novi ini salah siapa sih? Khususnya tantangan buat di anak muda nih. Salah Antara- siapa? Kalau kita melihat akar permasalahannya kan juga nggak bisa dilihat dari satu sisi seperti yang tadi dibilang kan. Dari kota Depoknya juga, dari kebijakan-kebijakan awalnya otomatis ya, karena ini kan kota Depok ya, kota yang memang mempunyai pemerintah daerah gitu ya, pemerintah kota Depok. Jadi kalau kriminalitas di anak-anak itu kan sebenarnya ya itu karena tadi yang udah dibicarain ya, kurangnya mungkin fasilitas-fasilitas untuk anak-anak berekspresi, berkreasi. Akhirnya kan mereka jatuhnya ke warnet, akhirnya mereka jatuhnya ngumpul-ngumpul, akhirnya bikinlah itu geng motor, akhirnya bikinlah mereka kekerasan, iseng-iseng anak muda. Ayo kita ngambil ini apa yang toko jeans itu ya dulu ya, Oh, iya. yang ya jin. Itu saya sempat datang ke rutan. Saya sempat datang ke rutan waktu itu untuk interview mereka. Kebetulan masih pada belia loh, mereka masih sangat muda. Itu mereka mencuri kalau nggak salah dapatnya 20 tahun. Yang Usia cowok. SMA? Iya, masih pada kecil. Oh, Jadi cuman sebenarnya sekedar mereka rasa memuaskan ini aja, jiwa muda mereka gitu loh. Kalau dibilang mereka jual sana sini juga enggak gitu, kebagian juga mereka iniin ya, mereka buat pakai aja. Mereka nggak pernah berpikir ini gua akan dipenjara, gua akan nyusahin orang tua gua akan seperti ini. Mereka nggak ada pemikiran sampai situ. Itulah makanya kenapa pentingnya orang tua untuk mendidik anaknya serealistis mungkin. Artinya jangan juga terlalu protek sampai akhirnya begitu dia kesenggol dikit langsung gugat gitu kan. Jadi memang harus diseimbangkan lah. Ini loh, ini nggak boleh kayak gini karena nanti kalau gini kamu akan seperti ini gitu. Jangan cuma bilang kamu nggak boleh kayak gitu ya, pokoknya nggak boleh kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus tadi bahas lagi ke COVID nih. Saat Depok mulai terkena imbas dari COVID-19 nih, hal yang dilakukan sama Mbak Novi ngapain dan motivasinya tuh apa? Waktu itu saya baru balik ya dari Amerika. Saya balik tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret karena saya udah yakin banget Indonesia akan sangat tidak siap. Semua negara sih memang nggak siap di dunia ini. Cuma karena saya orang Indonesia, saya merasa ada panggilan. Nah, gue harus balik ke Indonesia gitu kan, karena pasti banyak hal yang bisa gue bantu gitu. Dan benar ketika saya sampai sini, waktu itu saya masih berpolitik praktis ya, berpolitik praktis. Saat itu saya minta teman-teman, ayo dong yuk kita bantu yuk nih kalau gini kayak gini loh, sekarang keadaan kita nih kayak gini, nanti ini pasti akan begini loh gitu kan. Ya mereka dengan lu mah cuma parno doang lah, lu mah cuma parno doang, santai aja lagi, nggak akan kayak gini kok, nggak akan kayak gitu. Oke, ternyata kan apa yang saya risaukan itu terjadi dan itu akhirnya bentuk kecewa saya. Saya sebenarnya ketika saya masih berpolitik praktis saya udah giat ya bantu. Cuma saya berpikir kalau memang kalau kita berorganisasi kalau nggak seia sekata buat apa gitu kan. Lebih baik ya udahlah lo gue gitu kan.
gue dengan keyakinan gue dengan misi gue sendiri gitu. Jadi ya udah aku giat, saya dibantu sama teman-teman, kita giat dari mulai bagi-bagian sanitizer, masker, kemudian disinfektan, terus sembako, jadi kayak gitu. Itu aja sih yang dijalanin selama ini, dan itu saya lakukan saat pemerintah Kota Depok waktu itu belum menyemprot ya. Oke, jadi Pemerintah Kota Depok sendiri pun belum, tapi ketika saya nyemprot, akhirnya pemerintah Kota Depok baru nyemprot gitu. Jadi memang selalu saya memantik apa sih manas-manasin dulu lah gitu ya. Jadi Mbak Novi selalu ada satu langkah di depan ya, gitu. Jadi kayak bagi-bagi sembako, orang-orang belum bagi-bagi sembako, saya udah manggil-manggilin Gojek yang ngantri sini sampai panjang ke sana gitu kan untuk menerima sembako. Ya kayak gitu, hal seperti senang aja sih, artinya bukan buat gagal-gagahan. Iya. Bukan untuk gagal-gagahan, karena saya juga nggak perlu sih untuk menjadi suatu orang yang gagah seperti apa gitu kan, karena politisi, saya pemangku jabatan juga enggak gitu ya. Itu cuma apa, rakyat biasa. Cuma setidaknya apa tindakan saya akhirnya bisa membuat orang termotivasi lah, ya kan. Entah tujuannya mereka panas, entah tujuannya mereka nggak mau kalah, entah tujuannya mereka nggak mau kalah set. Artinya memotivasi masyarakat, menyadarkan bahwa ini loh kita lagi pandemi, kita nih harus saling bergandengan tangan gitu, kita harus bisa saling mengisi. Jadi Mbak Novi selama COVID-19 ini berlangsung, Mbak Novi pembagian sembako secara pribadi gitu? Saya pribadi, duit pribadi, semua pribadi. Bukannya bansos itu menjadi suatu kewajiban pemerintah. Kenapa Mbak Novi ini tergerak secara pribadi gitu? Itu pendanaan pribadi atau ada pihak lain yang membantu nih Mbak? Kalau masalah pendanaan itu saya murni 100% dana pribadi. Saya menghabiskan semua tabungan saya yang lumayan besar lah gitu ya. Dan nggak mungkin banget orang mau ngabisin kayak gitu kalau untuk orang seukuran saya ya. Maksudnya saya kan bukan miliuner, bukan apa jutawan gitu ya. Itu mereka akan mikir, karena kan di saat pandemik ini orang rata-rata kan menyelamatkan diri sendiri dulu ya kan. Kita kan nggak tahu nih corona ini sampai kapan. Tapi pada saat itu saya berpikir ini corona udah gila banget dan gue belum tentu juga selamat gitu. Ngapain sih gue mesti nahan duit? Oke, gue simpen duit cukup untuk 1 tahun lah. Mungkin ini sampai 1 tahun gitu ya. So pikir 1 tahun selebihnya gue akan sumbangin ini buat bantuin masyarakat. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang bansos itu kewajiban pemerintah, iya betul. Itu memang kewajiban pemerintah. Kita ini di Kota Depok, pemerintah pusat ada juga harus membantu kita, apalagi pemerintah Kota Depok sendiri gitu. Dan ini yang bikin saya bikin saya tuh marah. Sebenarnya saya tuh marah sekali gitu loh, marah ya kan dengan tindakan pemerintah Kota Depok sendiri yang waktu itu agak lelet ya, masa sih pemerintah Kota Depok tindakannya kalah sama apa sih kayak orang-orang macam saya dan yang lain-lain, teman-teman yang udah turun gitu kan, yang urunan, yang ini, yang segala macam gitu. Ayo dong gitu, kita harus apa sih, harus cepat gitu, harus cepat bertindak, harus kasih solusi. Jadi ya kayak gitu, bansos memang pemerintah, tapi kan nggak ada salahnya kalau kita membantu, karena biar bagaimanapun di seluruh negara ya, saya nggak bicara Indonesia doang, seluruh negara itu untuk bantuan pemerintah itu nggak mungkin bisa mengcover 100% dan nggak bisa mengcover terus menerus, karena pandemi corona ini udah berapa bulan gitu. Kalau cuma 2 minggu fine. Tapi kalau udah berbulan-bulan sampai sekarang sebenarnya kan ini belum usai gitu. Ini belum usai. Jadi kayak gitu. Dan Mbak Novi juga kan punya background seorang wira swasta dan pembisnis nih. Iya. Yang dengan pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi juga. Oke. Apa yang Mbak bisa lakukan nih untuk memperdayakan anak dan perempuan di Kota Depok sehingga mempunyai kesempatan yang sama? Kan kita tahu pendidikan di Kota Depok ada beberapa yang turun juga. Apa yang Mbak bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan untuk perempuan dan anak sebagai pengusaha? Yeah. Sebagai pengusaha, kalau sebagai pengusaha biasanya ya saya membuka usaha yang saya bisa merekrut anak-anak yang saya pernah juga loh, saya merekrut anak-anak yang putus sekolah supaya, dan saya justru selain saya mempekerjakan mereka, saya juga membantu mereka ngasih jalan, ini loh ada sekolah yang bisa kalian bisa terusin sekolah gitu loh. Jadi paling ya sebatas itu kalau sebagai pengusaha. UKM segala macam. Ya,
Jadi lebih ke sana sih, lebih ke saya memberdayakan mereka dan mengasih apa sih, ngasih mungkin mereka kurang informasi juga gitu kan. Paling saya menyemangati mereka bahwa pendidikan itu penting, ya kan, jangan sampai putus sekolah. Jadi hal-hal yang seperti itu aja. Sebagai pembisnis, Mbak Novi juga punya hobi nyanyi nih katanya. Ya. Bahkan sudah mempunyai single terbaru nih. Digadang-gadang juga single terbarunya penghasilannya nanti buat korban pandemi COVID-19 nih. Benar. Boleh nih ceritain nih gimana singlenya. Sebenarnya bukan hobi sih itu ya. Sebenarnya itu sebagai pelengkap dari kegiatan saya kemarin gitu. Saya cuma pengen sebenarnya awalnya tuh nggak pengen seserius ini. Jadi awalnya tuh cuma pengen bikin lagu deh. Kemarin gue giat kayak gini gitu kan, sebagai bentuk apresiasi untuk diri sendiri dan teman-teman yang ngebantu gitu loh. Pengen buat lagu gitu kan, pengen buat awalnya cuma video klip kita biasa aja, kita bagi-bagi sembako, kita kegiatan biasa. Tapi lama-lamanya merembet jadi profesional banget gitu loh. Ada yang mau bikinin lagunya bagus gitu kan, penyanyi terkenal, terus kayak mungkin itu jalannya gitu loh. Jadi saya berpikir kalau memang lagu ini viral, itu 100% saya nggak akan ambil Rp1 pun uangnya. Memang saya akan donasiin kembali ke adik-adik yatim, ke para duafa, masyarakat yang dengan ekonomi yang kurang beruntung. Jadi ya hal-hal seperti itu ngebantu lah. Karena ini kan lagunya lagu sosial, lagunya tuh bagus loh, lagunya tuh sedih banget. Boleh dipromosikan ya lagu ini. Lagunya tuh sedih banget, jadi memang pesannya itu, pesan moralnya sangat kuat. Itu mengingatkan kita, untuk saya pribadi juga, untuk kita tuh lebih peka ya, lebih peka ngelihat lingkungan sekitar kita, kanan kiri kita, dia kesusahan, ayolah kita berbagi gitu loh. Ayolah kita ngebantu. Jadi kalau saya memakai jalan ini hanya untuk sebagai pengingat sih, sebagai pengingat teman-teman dan masyarakat Indonesia gitu kan. Karena kalau misalnya dengan kegiatan saya kemarin itu kan orang responnya macam-macam ya, ada yang tersinggung, ada yang merasa Novi tuh belagu banget sih gitu, oh dia gaya banget sih bagi-bagi ini terus gitu kan. Ada yang sentimen, ada yang suka, ada yang ngefans, ada yang benci gitu kan, karena merasa tersaingi. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau lewat lagu kan enggak, lewat lagu itu kan diterimanya enak gitu kan, orang seneng, happy. Namanya lagu itu kan bikin orang happy. Jadi ya kayak gitu sih. Terakhir nih Mbak Novi, ada pesan buat anak-anak muda Depok gak? Oke. Khususnya ya kita balik lagi sih, media menampilkan kan Depok isinya tawuran, begal. Ini pesan dan kesannya dari Mbak Novi apa nih? Pesan dan kesannya buat anak-anak muda di Kota Depok ya. Sebenarnya saya mau ngasih apresiasi dulu nih buat Depok Keras. Terima kasih. Ini salah satu dobrakan yang keren banget, yang ini out of the box banget ya dari pemuda-pemuda Kota Depok yang selama ini saya tahu. Saya senang banget gitu ngelihat, mereka tuh bikin kayak siapa Bang Sudung ya bilang, Bu kita lagi bikin ini. Saya senang banget gitu. Jadi buat anak-anak muda di Kota Depok, kalian itu harus bisa berinovasi, kalian harus bisa mandiri, kalian harus bisa membuat bangga, harus bisa memfilter diri sendiri. Mana sih kegiatan-kegiatan mana yang gue harus lanjutin, kegiatan mana yang gue harus rem, kegiatan mana yang bener-bener gue harus tinggalin, gue harus stop. Jadi berkaryalah. Sekarang ini zamannya 2020, sekarang zamannya digital. Manfaatkan handphone kalian buat posting-posting YouTube, belajar edit dari tutorial YouTube yang kalau memang kalian gak punya duit buat bayar kursus, banyak kok sekarang udah zaman canggih banget. Kalian bisa ngedit dengan profesional, cuma lihat tutorial gitu kan. Kalian bikin konten-konten yang bisa menghasilkan uang gitu, daripada kalian cuma keluyuran, begal sana, begal sini, masuk penjara gitu kan, tawuran, yang ada nanti mati, yang ada cacat, yang ada sakit gitu. Yang hal-hal yang kayak gini nih, ini bagus banget dan ini perlu diapresiasi ya gitu. Apa ya? Ada pertanyaan lain ya? Enggak, saya bingung satu kata dan kebanggaan orang Depok, satu kata untuk Depok, dan gimana nih kebanggaan sebagai orang Depok apa? Justru blank kalau ditanya gitu ya. Kebanggaan sebagai warga Depok. Mau apa sih yang dibanggain ya? Sekarang ini kita belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan karena semua adanya di sini, pembegalan adanya di sini. Yeah. Terus apalagi tuh? Begal motor, ya, geng motor di Depok, pembegalan payudara di Depok. Jadi belum ada sesuatu yang dibanggakan sih sebenarnya, dan
Saya juga nggak bangga karena saya tinggal di kota Depok yang nggak sepertinya tidak pluralisme gitu loh. Jadi di kota Depok yang masih lu Kristen lo gitu ya, itu justru kotak-kotakan. ya masih mengkotak-kotakan dan masih mengemas semuanya secara secara agamis banget. Nggak apa-apa dikemas secara agamis, tapi asal jangan sampai ada yang mengkotak-kotakan agama gitu ya, karena kan memang nggak bagus gitu, nggak bagus untuk persatuan dan kesatuan masyarakat Depok sendiri. Kalau bangga apa ya, nggak ada deh, belum ada ya. Semoga nanti ya, saya sih bangga kalau ngelihat ada anak-anak yang aktif, yang inovatif, yang berpikirannya tuh out of the box lah. Jadilah muda-muda yang pemikirannya tuh out of the box lah gitu, yang berbeda. Jadi Tadi kan Mbak Novi sempat bilang katanya Mbak Novi pengen bikin lagu. Ini kenapa sih gitu bisa tercetus idenya buat bikin lagu? Emang lagunya ini backgroundnya gimana? Boleh cerita sedikit? mendasari backgroundnya ya karena pandemik ini ngerasain gitu loh secara real, secara live gimana sih orang-orang yang udah menjerit kelaparan, yang udah nggak bisa makan, nggak bisa bayar kontrakan gitu kan. Terus orang yang udah nggak bisa nyari nafkah, terus mereka harus bergantung pada siapa gitu. Sementara kan kita tahu pandemi corona ini memang benar-benar berdampak nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Jadi awalnya sih mulainya cuma pengen deh gue pengen dokumentasi ini semua giat gue ini untuk nanti one day mungkin anak cucu gue pernah loh berbuat ini buat Depok gitu. Gue pernah loh memotivasi masyarakat gitu yang masih diem aja, yang masih acuh, yang masih cuek gitu kan dengan keadaan sekitar. Sebenarnya hanya seperti itu awalnya. Kemudian ketemulah sama Bang Dimas. Kemudian Bang Dimas ini dia salah satu vokalis ST12 yang ketiga ya. Jadi beliau yang aku minta tolong, Bang, gue buatin dong lagu, gue kan lagi gini-gini kan, dia lihat, dia kan berteman di medsos. Gila lo kayak orang-orang lagi kesusahan, orang-orang lagi nyelamatin diri sendiri, tapi lo gila jor-joran bagi-bagi ini nggak berhenti gitu kan, selama udah berapa bulan gitu. Nah ini gue bilang, sebenarnya gue pengen sampai semua itu tergerak gitu. Semua orang dari berbagai macam lapisan masyarakat tuh tergerak buat ayo lo kita gotong royong, ayo lo kita tuh harus saling bergandengan tangan, kita harus membantu. Jadi kayak gitu akhirnya dibuatlah sama Bang Dimas nih. Dibuat lagunya udah benar menyentuh banget, bagus. Dan karena memang aku nggak pengen jadi penyanyi gitu ya, niatnya bukan ke sana. Memang niatnya tuh cuma pengen mendokumentasikan. Makanya kenapa akhirnya aku punya nazar kalau misalnya lagu ini viral, menghasilkan uang lah ya. Kalau lagu ini menghasilkan uang itu gue mau donasiin 100%, nggak ada satu rupiah pun yang akan gue ambil. Jadi benar-benar buat masyarakat yang nggak mampu, buat yatim dan duafa, jadi kayak gitu. Oke nih Kak, thank you banget nih Kru Dekers sudah boleh main ke rumah Mbak Novi, udah boleh berbincang-bincang. Oke. Mungkin, satu lagi Instagram Mbak Novi nanti buat lagu-lagunya. Ini aja ya, bagi kalian yang mau lihat lagu aku seperti apa sih lagunya gitu kan, kalau misalnya penasaran buka aja di YouTube, Buka Mata Hatimu. Ini bagus banget, jadi memang dihandle sama orang profesional, musisinya juga yang udah terkenal, kemudian sutradara, director klipnya juga yang sudah profesional gitu. Jadi semua saya ini dibantu, jalannya tuh dipermudah sama teman-teman semua yang ngebantu untuk merilis lagu ini. Jadi kalian buka Mata Hatimu, penyanyian Novia Munadi ya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Karena ingat, dengan kalian nge-share, kalian klik, kalian komen, itu artinya kalian berdonasi untuk masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen di channel Depok Keras. Gue Ipul Keras pamit, see ya. Episode Dekers kali ini bersama Mbak Novi, thank you banget, seru banget. Benar, seru. Gue lupa. Oke.